Mengejutkan, sidang perdana gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah tinggal menghitung hari. Pihak Ruben mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti penguat, namun menolak membocorkan apa saja bukti yang akan dibawa ke persidangan yang rencananya berlangsung Rabu, 15 Juli mendatang. Tak hanya itu, kabar mengejutkan datang dari dugaan unggahan menohok Onyo yang berujung pelaporan yang diduga dilayangkan pihak Sarwendah. Lantas bagaimana tanggapan Ruben dan kuasa hukumnya? Apa pula alasan dibalik keengganan pihak Ruben menunjukkan bukti yang akan dihadirkan? Benarkah pula jika laporan ini benar adanya, Ruben tak akan segan membela mati-matian hak hukum sang anak, termasuk harus melawan Sarwendah kembali di persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih dari prahara biduk rumah tangga antara pihak Ruben Onsu dan sang mantan istri, Sarwendah, segera akan memasuki babak baru usai gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben yang rencananya pada Rabu 15 Juli 2002 mendatang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal ini, atau saat ditanya seputar kesiapannya, Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu pun mengatakan kalau persidangan perdana ini masih sebatas pemeriksaan awal, sehingga belumlah dibutuhkan bukti yang terlalu mendasar dalam perkara ini. Namun, meski begitu, pihaknya mengaku sudah menyiapkan dalil, dan juga termasuk bukti-bukti yang akan diajukan dalam perkara ini. Hanya saja karena masih terlalu dini, Minola menolak mengungkapkan bukti apa saja yang tengah dipersiapkan untuk memperkuat posisi Ruben di persidangan. Tanggal 15 Juli itu kan masih sidang pertama ya, agendanya masih sidang pertama, dan biasanya secara hukum acara itu kalau sidang pertama itu masih pemanggilan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, legal standing dari masing-masing pihak itu masih diperiksa, dan kalau memang semuanya sudah lengkap, maka Majelis Hakim itu akan mengarahkan kita untuk melakukan mediasi, dan biasanya penunjukan mediator yang akan menjadi mediator dalam ruang mediasi tersebut, dan pilihannya bisa kita yang ambil ya, mediator non hakim atau yang mediator hakim. Seperti lazimnya cara kerja advokat dimanapun, termasuk kami, ketika kami menyusun dalil-dalil dalam gugatan itu, kami juga sudah sekalian mempersiapkan bukti-bukti yang akan kami ajukan dalam agenda pembuktian nantinya dalam persidangan. Jadi tinggal selama proses itu akan mengecek apakah ada bukti-bukti lain yang akan bisa jadi bukti pendukung dari bukti-bukti permulaan yang sudah kami siapkan. Namun tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, karena kalau misalnya kami sampaikan ini nanti terlalu prematur ya, pihak sebelah akan mengetahui apa yang menjadi senjata kami, apa yang menjadi bukti-bukti kami, padahal seharusnya itu baru mereka lihat ketika agenda pembuktian kami. Minola pun menjelaskan jika seluruh yang disiapkan murni berkaitan dengan kepentingan anak dan alasan mengapa Ruben berhak mendapatkan hak asuh dari kedua anaknya. Selain itu, seolah menanggapi pernyataan sang adik Jordi Onsu yang sebelumnya santer diduga mengancam Ruben untuk membuka aibnya, pihak kuasa hukum pun menambahkan jika bukti yang akan mereka keluarkan tidak akan membuka aib atau kejelekan pribadi pihak lain. Tapi yang pasti yang kami mau sampaikan, bukti-bukti itu pasti semuanya berkaitan dengan masalah anak. Ya, kenapa hak asuh anak itu harus berpindah, yang tadinya disepakati ada bersama dengan S, itu harus kepada Ruben, dan alasan-alasan yang membuat Ruben itu pantas untuk mendapatkan hak asuh itu
Jadi buktinya pasti seputar itu dan bukan bukti yang merupakan aib daripada orang lain, aib daripada S gitu. Jadi ini kita betul-betul pembuktian murni, bukan bicara tentang kejelekan individu atau aib seseorang. Selain itu, yang tengah ramai diperbincangkan dan membuat perkara ini semakin menghebohkan adalah dugaan Bertrand Peto alias Onyo, yang juga buka suara soal di media sosial tentang hal, termasuk ia yang diduga ditampar oleh sosok tante, diduga adik dari Sarwenda. Permasalahan ini semakin meruncing saat pihak Sarwenda melaporkan beberapa akun di sosial media, dan yang menghebohkan adalah salah satu akun tersebut diduga adalah milik Bertrand Peto alias Onyo. Minola Sebayang pun mengatakan belum menerima konfirmasi resmi maupun panggilan kepada Bertrand. Namun jika hal itu benar, apa yang disampaikan Bertrand menurutnya adalah pengalaman pribadi yang dialaminya sendiri saat tinggal bersama, sehingga lebih tepat disebut klarifikasi dan bukan hoaks. Dan menurutnya pihak kepolisian pun nantinya akan mengkaji bukti dan akan memproses laporan tersebut dengan seksama. Kami kan belum tahu pasti ya. Memang rumorsnya, informasinya bahwa Onyo atau Bertrand Peto, ya Bertrand Putra Onsu ini kan juga salah satu dikabarkan orang yang dilaporkan oleh S di Polres Jakarta Selatan. Tapi kepastian berita itu kan masih belum dapat kami verifikasi, dan klien kami juga Ruben Onsu belum pernah menyampaikan bahwa ada panggilan kepada Bertrand, sehingga kami belum bisa memastikan apakah dia termasuk orang yang dilaporkan oleh S atau tidak. Tapi kalau kita misalnya berandai-andai nih ya, meskipun hukum itu tidak bisa bicara andai, tapi kalau sekarang kita berandai-andai, Bertrand dituduh menyebarluaskan berita hoak. Nah ini yang perlu dibuktikan ya, karena apapun yang disampaikan oleh Bertrand, kalau dari kacamata kami kan adalah pengalaman ya, atau sesuatu yang dia alami ketika dia masih bertempat tinggal bersama-sama dengan S gitu. Karena bagaimanapun juga kan Bertrand ini adalah bagian dari keluarga itu. Jadi namanya keluarga pasti dia tahu betul apa yang terjadi, dan kalaupun dia menyampaikan sesuatu itu pasti sesuatu yang dia rasakan, yang dia alami. Ya, makanya kita akan serahkan kepada pihak yang berwajib yang memproses perkara ini. Saya kira pihak berwajib juga akan melihatnya dengan secara seksama, ya tidak semua perkara yang dilaporkan akan diproses. Makanya tahapannya kan juga adalah lidik, belum sidik. Lidik artinya akan dilihat ada nggak perbuatan pidananya, ada nggak unsur melawan hukumnya. Masih melanjutkan terkait akun media sosial diduga milik Onyo yang diduga dilaporkan, Minola mengungkapkan jika hal itu benar adanya, maka kliennya berjanji akan menjadi garda terdepan untuk membela mati-matian sang anak dalam perkara ini, seperti yang juga dilakukannya pada kasus Thalia dan Tania beberapa waktu yang lalu. Yang pasti Ruben kan kalau dari dulu kan kalau mengenai masalah anak kan dia nomor satu di depan ya, Thalia, Tania semua ya. Nah jadi kalaupun ini benar-benar yang dilaporkan itu salah satunya adalah Onyo, ya Ruben pernah sampaikan ke saya bahwa kita akan lawan bang kan gitu, karena kan menurut dia nggak mungkin artinya itu Onyo itu dilaporkan karena ini bagian dari keluarga. Sementara itu, permasalahan ini seperti diketahui membuat banyak pihak akhirnya buka suara. Termasuk belum lama ini Jasra Putra, selaku Wakil Komisioner KPAI pun akhirnya angkat suara. Secara gamblang menilai bahwa keputusan Ruben Onsu menggugat hak asuh anak sudah sangat tepat di mata hukum. Tak hanya itu, benarkah aksi mengajak anak berjualan secara live di media sosial diduga dilakukan Sarwenda bisa diseret menjadi bukti kuat adanya dugaan eksploitasi anak di meja hijau?
Di tengah memanasnya berbagai isu yang menyelimuti perkara ini, Wakil Komisioner KPAI Jasra Putra pun turut angkat bicara memberikan pandangan resmi. Menurutnya, setiap anak di Indonesia memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kasih sayang serta berinteraksi dengan kedua orang tuanya dan tak ada istilah mantan anak meskipun orang tuanya sudah berpisah. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil Ruben Onsu untuk memperjuangkan hak asuh dinilai sudah tepat dan sah menurut jalur pengadilan, meskipun sebelumnya hak asuh sempat jatuh kepada Sarwenda. Pertama, tentu setiap orang tua memiliki hak untuk mengasuh anak, dan begitu juga sebaliknya, setiap anak memiliki hak untuk dekat dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tua, dan tentu tidak ada istilah mantan anak ya. Dan oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Ruben ya tentu sebuah hak yang mekanismenya ya tentu sudah tepat ya menurut pengadilan gitu ya. Walaupun sebelumnya di waktu perceraian gitu ya, hak asuh itu kan jatuh ke Sarwenda gitu ya. Sontak saja, pengakuan KPAI ini semakin memperkuat posisi hukum Ruben Onsu. Terlebih, dalam draft gugatan hak asuh anak tersebut pun, pihak Ruben Onsu diduga memasukkan beberapa poin krusial. Salah satunya mengenai dugaan eksploitasi anak. Menanggapi poin gugatan yang cukup sensitif ini, KPAI secara mengejutkan menilai bahwa aktivitas ini memang bisa dijadikan sebagai bahan bukti yang sah di persidangan. Lebih jauh lagi, Jasra Putra mengingatkan adanya ancaman tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait eksploitasi. Dan kini, pembuktian tersebut sepenuhnya berada di tangan majelis hakim untuk diuji secara material. Namun kami sebetulnya mendorong juga ya kalau memang ada dugaan eksploitasi terhadap anak gitu ya. Dan ini kan ada tindak pidananya ya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan setiap orang ya dilarang menyuruh, mengikut sertakan ya dan mengeksploitasi anak ya, dan itu ada ancaman pidananya gitu ya, kalau memang itu ada dugaan gitu ya. Nah, namun kalau dalam proses pengadilan ya tentu nanti hakim akan menguji itu gitu ya. Diketahui Ruben Onsu beserta kuasa hukumnya memang sudah mendatangi kantor KPAI untuk berkoordinasi terkait perkara ini. Hingga saat ini, pihak KPAI masih terus melakukan kajian mendalam terhadap data dan fakta yang ada, serta berjanji siap hadir sebagai saksi ahli jika nanti pengadilan membutuhkan dukungan pendapat Lembaga Perlindungan Anak tersebut. Kita sebetulnya terus melakukan kajian ya, dan termasuk juga melihat data-data yang diberikan gitu ya. Namun kalau nanti sekiranya pengadilan meminta kami ya sebagai saksi ahli gitu ya, tentu kami akan berikan gitu ya terkait kajian-kajian dan termasuk juga temuan-temuan yang kami dapatkan gitu ya. Dan dan ke depan ya tentu sebetulnya kami juga menawarkan mediasi ya. Namun kedua pihak kan belum minta hal demikian gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.